aku mau tanya soal lecture di sana atau profesor di FIC dan juga SFU. Nah, itu seperti apa? Dan perbedaannya mungkin ya, kalau yang tadi kamu sempat mention kan di FIC, of course, student lebih gampang untuk approach mereka karena kelasnya lebih kecil gitu kan ya. Tapi gimana kita bisa tahu dan mengenal si lecture ini? Nah, kalau lecture di sini itu dia tuh emang tergantung sih, tergantung profesornya banget ya. Karena ya biasalah kalau dia profesor, tergantung gaya mereka ngajar gimana. Ada yang aktif banget, interaktif banget, datang nanya apa, bener-bener ke muridnya lah, ngapain-ngapain gitu kan, nanya ini, nanya itu. Banyak activity-nya, tapi juga ada yang lecture banget. Apalagi kalau yang finance atau yang kayak theoretical banget gitu kan. Kadang kayak biasalah typical lecture yang papan tulis atau slides terus yang ngomong doang gitu. Jadi emang bener-bener apa ya? Tergantung orangnya kan, both di FIC dan SFU. Nah, tapi di sini itu ada yang namanya ratemyprofessor.com. Itu bisa dicek, kalian harusnya bisa cek juga dari Indo. Itu tuh biasanya kalau kita udah enroll di course dan kita udah tahu kira-kira, bahkan sebelum enroll kita bisa, dia kan ada kayak time slot kelas-kelasnya. Kita bisa cek profesornya siapa gitu kan. Kita bisa taruh namanya di Rate My Professor. Ini tuh emang unofficial tapi akurat banget. Dia tuh di kayak taruh aja kayak SFU sama Fraser University, terus nama profesornya si A gitu kan, terus dia tuh bakal muncul A ini ratingnya berapa, difficulty-nya berapa, terus biasa banyak komennya kan, jadi kayak oh si A itu begini, A itu begini, ya give and take lah, kadang ada yang kayak bilang bagus, ada yang bilang enggak ya, typical rating gitu kan, tapi in my experience itu emang berguna banget sih untuk kayak kira-kira yang mana yang cocok gitu. Iya ya, walaupun unofficial tapi ini bisa jadi contekan nih buat student-student nih. Iya, bisa Kalau bisa mungkin itu akurat soalnya. iya, berarti di situ juga bisa ketahuan ya. Misalkan lecture-nya ini standarnya tinggi untuk kasih nilai atau oh ini lumayan mudah gitu bisa ketahuan juga ya Bisa, berarti bisa, ya. iya, iya. Biasanya ada Wah, komennya gitu. Ada kayak difficulty sama apa gitu ya. Ya bisa dicek kok. Itu main-main aja cek-cek namanya oke. gitu. Nah, ini student berarti nanti bisa siap-siap untuk cek namanya websitenya Rate My Professor ya tadi ya, Rate Iya, My rate my Professor. professor. Ya. Oke. Nah, by the way, untuk student, aku mau kasih tahu buat teman-teman juga kalau Vincent ini ada YouTube channel personal. Apa namanya Vincent? Coba dikasih tahu. Nama YouTube-nya Vincent Let's Go. Let's Go-nya itu literally yang kayak Ayo punya Let's Go. Jadi Vincent Let's Go. Oke, let's go. Langsung aja cek Iya, YouTube-nya ya let's go. nanti ya. Readmyprofessors.com itu menjadi salah satu acuan yang sangat menarik buat mahasiswa Indonesia dan mahasiswa international students dan mahasiswa lokal. Nah, sekarang aku mau nanya sama Vincent. Kamu pakai readmyprofessors.com itu betul-betul untuk kamu milih profesor sebelum kamu ambil kelasnya sampai sedetail apa? Vincent, sharing dong. Lumayan detail sih. Apa tuh namanya? Kalau misalnya cuma ada satu pilihan atau dua pilihan ya nggak kira-kira gitulah pakai feeling. Tapi kalau ada beberapa courses yang mungkin banyak gitu kan, ada si A, si B, si C, si D, si E, si F gitu kan. Nah, itu tuh cek satu-satu. Biasanya yang aku liatin sebelum itu kan pasti sebelum enrollment. Jadi kita udah kayak siapin apa yang kita mau sebelum the day of enrollment. Jadi udah tahu gitu kan. Yang paling aku perhatiin itu difficulty-nya pasti sama komen-komen orang sih in general, karena biasanya ada komen kan si A itu kalau kerja tuh begini, si B itu kalau ngajar tuh begini. Nah, biasanya kalau dari sana ya main feeling aja sih, kayaknya si A ini lebih suka begini. Apalagi kadang waktu itu kalau online mungkin beda, jadi agak susah diperhatiin kan. Tapi karena udah in person jadi lebih enak, udah lebih akurat karena ada in person. Biasanya aku liatin kayak mereka tuh kalau kasih ujian gimana, mereka tuh kalau soal attendance atau apa gimana. Biasanya mostly kayak gitu sih, aku comparing comments. Terus kalau dalam ratingnya in general, yang aku cari itu yang di atas 3. Kecuali nggak ada pilihan. Tapi kalau ada pilihan biasa yang 3 komaan, 4 komaan. Kalau ratingnya oke, sama schedule jadwal jamnya pas, nah biasanya yang itu. Tapi kalau misalnya jadwal sih, buat aku sih jadwal masih paling penting ya. Jadi kalau walau ratingnya bagus banget tapi jadwalnya kayak kacau gitu, bukan waktu yang aku bisa, ya mau nggak mau juga ambil yang sedikit lebih kurang tapi jadwalnya pas kan, karena belajarnya lebih enak. Cuma rating wise biasanya di atas 3, di atas 4 itu oke, itu bagus.
in my experience ya. Vincent sendiri setelah cek dari Rate My Professor itu, kamu ada kayak tanya langsung ke senior juga nggak untuk konfirmasi, bener nggak sih ini si profesor ini begini gitu? Ada konfirmasi ke senior juga nggak kira-kira? Kadang iya, kadang enggak. Karena kalau udah di sini kan kita pilih coursesnya udah sendiri-sendiri kan. Pas dulu di FIC sih karena ada spesifik 10 kelas atau 12 kelas atau 9 kelas yang kita harus ambil. Lebih kita tahu kan kira-kira orang ngambil apa gitu kan. Kayak orang pasti ngambilnya bareng-bareng, mungkin kelasnya beda aja. Tapi kalau udah di SFU karena kita udah ada yang udah ambil inilah, majornya udah beda lah, ada yang concentration apalagi gitu. Si A ambil ini, si B ambil ini, jadi semuanya beda kan. Jadi kadang-kadang emang nggak ada orang yang buat ditanya aja, karena kita nggak kenal orang yang udah pernah ambil kan. Tapi biasanya kalau emang ada pernah ngobrol ke senior atau ngobrol ke orang yang pernah ambil, biasanya mereka sendiri bakal nanya sih, oh ambilnya sama siapa? Nah itu biasa dari sana reactionnya aja udah tahu sih. Jadi kayak, sama si A. Oh ya dia bagus tuh. Atau kayak wah itu mah susah setengah mati apa. Nah itu biasa udah tahu itu. Tapi kadang-kadang ya nggak ada pilihan gitu kan. Tapi emang soalnya kalau misalnya kita emang udah nemu waktu yang pas, nemu profesor yang oke, ya cincai lah gitu kan ya. Yang penting ada gitu kan. Apalagi kalau emang kita udah tahu kita mau ambil kelas apa, daripada ntar kalau gara-gara si A bilang apa kita malah nyari kelas lain, terus belum tentu yang next term profesornya beda gitu kan, yang ada tahu-tahu malah tambah nggak bagus gitu kan, jadi daripada resiko. Ya biasa kayak ya adalah nggak apa-apa. Kamu pernah ambil Pernah. subjek yang menurut kamu subjeknya kamu pengen banget, tapi waktu cek di Rate My Professor itu dapat rating pengajarnya tuh yang nggak bagus-bagus banget gitu. Pernah ada kejadian? Pernah pasti iya, karena ada beberapa emang mungkin yang ngajar cuma 2 orang, terus kalau misalnya kelas 1 udah full lah atau apalah gitu kan, ya mau nggak mau gitu kan. Terus sekarang ya emang kita harus ambil kelas itu kan, karena kalau nggak ambil ntar yang lain nggak apalah atau perlu ambil ini buat ambil nextnya. Jadi emang kalau udah terpaksa ya udah, karena in the end of the day kan menurut aku ya in the end of the day kan ya kita belajar sekeras apa sama ujiannya gimana, kalau kita bisa apa enggak, ngerti apa enggak gitu kan. Kalau profesornya seru nggak seru, tahu-tahu ujiannya susah juga ribet gitu kan. Kadang lumayan banyak sih yang komen kadang gitu kayak, ya ngajarnya sih enak tapi ujiannya setengah mati gitu kan. Terus ada yang aduh ngajarnya sih nggak ngerti dia ngomong apa tapi ujiannya gampang, jadi ya harus make your own decision lah pas itu. Dilema juga ya berarti ya. Ya, tapi emang. kamu jalaninnya lancar kan ya? Iya, jalanin mah lancar-lancar aja. Iya. Oke, last question. Aku boleh minta tolong Vincent, kira-kira pesan-pesan apa nih? Kalau misalkan ada teman-teman student di Indonesia yang sekarang lagi mempersiapkan college-nya mereka, studinya untuk ke Kanada, dan khususnya untuk mereka yang mau ambil di FIC, kira-kira apa nih yang kamu mau sampaikan ke teman-teman? I think salah satu yang aku sampaikan ya as a general buat FIC ya, kalau mau ke Kanada dan mungkin mau lihat-lihat college lain atau FIC. Kalau emang mau ke SFU, yang pertama kalau emang mau ke SFU, ke FIC aja. Karena FIC itu walaupun mungkin secara awal kelihatannya sedikit lebih mahal as a college dibanding kalau kalian mau bandingin yang lain kayak Columbia College atau Douglas, itu apa tuh namanya GPA requirement kan lebih rendah kayak tadi aku bilang. Karena kalau misalnya aku nggak ingat aku udah sebut atau belum, tapi kalau kalian mau ke bisnis dan kalian dari college luar, itu GPA-nya itu required itu 3,5, tapi dari FIC cuma 3,2. Jadinya itu beda 0,3 poin, itu kerasa. Itu dari B plus ke B atau apa gitu kan, itu beda jauh loh itu 0,3 itu, apalagi kalau udah di atas 3 kan. Nah, other than that, selain yang kayak walaupun harganya sedikit lebih mahal atau apa, tapi worth it, kalau mau ke Kanada dan FIC, apalagi ya, basically kalau mau ke Kanada, kayak tadi aku bilang, siapin volunteer-nya. Kalau kalian masih ada waktu, ikut apapun yang kalian masih bisa, joinin aja gitu kan. Bahkan kalau misalnya menurut kalian nggak terlalu ngapa-ngapain, tapi the fact that kalian ikut, itu udah something dibanding kayak kalau kalian di CV-nya kosong gitu kan, nggak pernah ngapa-ngapain. Itu tuh beda jauh banget, apalagi kalau kalian butuh. Kira-kira menurut kalian maybe butuh yang supplementary itu gitu kan. Terus pas kalau kalian udah mau dateng atau misalnya mau penasaran, reach out aja, tanya-tanya kira-kira ini gimana, itu gimana. Karena
banyak informasi yang bagus banget, tapi ya kalian nggak bakal tahu kalau kalian nggak nyari, dan orang tuh nggak bakal bilang karena emang banyak banget dan kita nggak tahu kan kalian perlu apa. Jadi kalau perlu apa bilang aja, karena semakin cepet kalian bisa tahu semakin bagus. Kayak yang tadi aku bilang supplementary itu kan nggak banyak yang tahu. Jadi kalau kalian udah tahu sekarang, kalian tahu harus ngapain, itu kan bonus banget kan. Jadi kalian mulai di FIC juga udah mulai bisa work on it gitu kan. Jadi emang almost competitive advantage lah. Itu aja sih I think yang kepikiran sekarang. Iya. Ada ini juga nggak ya, kira-kira ada scholarship gitu juga nggak ya? Oh iya. Iya, scholarship itu di FIC dan SFU both ada. Di FIC itu biasanya mereka lebih fokus di akademik sih emang. Karena FIC most people yang di FIC itu emang mereka mau buat ke SFU kan. Makanya lebih double down di akademik. Jadinya most scholarship itu kalau academic excellence yang gitu-gituan. Tapi kalau di SFU itu lebih banyak. SFU itu scholarshipnya jauh lebih banyak dan lebih lebih banyak variasinya. Jadi kalau bisa ada kayak business award lah, bisa ada kayak ekonomi apalah, atau teknologi apalah. Jadi nggak cuma akademik. Jadi kalau di SFU itu emang jauh lebih banyak scholarshipnya. Tapi scholarship, awards gitu emang banyak banget sih di sini. Both FIC dan SFU. Oke, berarti ini nih bekal juga untuk student dan juga parents. Scholarship-nya masih ada, jadi tenang aja. Kalau mau cari tahu nanti boleh tanya ke Vincent ya, atau tanya ke Universal juga bisa ya. Kita akan bantu banget ya. Dan juga yang kedua yang aku tangkap adalah persiapkan pengalaman untuk kegiatan apa aja yang kita ikutin. Jadi aktif dari mulai sekarang sedini mungkin gitu ya. Betul ya Vincent? Iya, betul.